Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu nabi tertua yang diutus oleh Allah. Siapakah dia? Bagaimana ia berdakwah kepada kaumnya yang durhaka? Bagaimana ia membuat kapal dan selamat dari banjir besar? Dan apa hikmah yang dapat kita petik dari kisah beliau? Simak terus video ini sampai habis. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Mari kita mulai kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah nabi ketiga dari 25 nabi dan rasul utusan Allah SWT. Nabi Nuh adalah keturunan ke-9 dari Nabi Adam. Beliau dilahirkan di Bani Rasib, sebuah kota yang terletak di antara Irak dan Suriah. Beliau adalah orang pertama yang membuat kapal dan berlayar di laut. Nabi Nuh diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada kaumnya yang sangat keras kepala dan ingkar kepada Allah. Kaumnya adalah kelompok manusia pertama yang menyembah berhala berupa patung-patung yang dibuat dari kayu, batu, emas, dan perak. Mereka yakin bahwa berhala-berhala itu dapat memberi mereka kebaikan dan menolak bala. Mereka juga melakukan berbagai kejahatan, seperti membunuh, mencuri, berzina, dan berdusta. Nabi Nuh berdakwah dengan sekuat tenaga kepada kaumnya yang menyimpang dari ajaran Allah. Beliau mengajak mereka untuk meninggalkan penyembahan berhala dan kembali kepada Allah yang menciptakan mereka dan segala sesuatu. Beliau juga mengingatkan mereka akan akibat buruk yang akan menimpa mereka jika mereka tidak bertaubat. Beliau berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar." Namun, kaum Nabi Nuh tidak mau mendengarkan. Mereka menolak dan menentang Nabi Nuh dengan keras. Mereka menganggap Nabi Nuh sebagai orang yang sesat dan gila. Mereka juga mencemooh dan menghina Nabi Nuh dan pengikut-pengikutnya yang beriman. Mereka berkata, "Apakah kami akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami karena seorang lelaki yang gila?" Nabi Nuh tidak putus asa. Beliau terus berdakwah dengan sabar dan bijaksana. Beliau juga berdoa kepada Allah agar memberi hidayah kepada kaumnya. Beliau berdakwah siang dan malam, secara rahasia dan terang-terangan, dengan kata-kata dan perbuatan. Beliau berdakwah selama 950 tahun. Tetapi hanya sedikit orang yang beriman dan mengikuti beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat keadaan kaum Nabi Nuh yang tidak mau bertaubat dan tetap berbuat dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah kapal yang besar dan kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan buatlah bahtera itu di bawah pengawasan dan petunjuk kami, dan janganlah kamu berbicara kepadaku tentang orang-orang yang zalim itu, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan." Nabi Nuh pun mematuhi perintah Allah dan mulai membuat kapal di atas bukit. Beliau membuat kapal itu dengan bantuan pengikut-pengikutnya yang beriman. Beliau menggunakan kayu yang kuat dan kokoh, dan menyambungnya dengan paku dan tar. Beliau membuat kapal itu dengan ukuran yang sangat besar, yaitu panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tingginya 30 hasta. Beliau juga membuat 3 tingkat di dalam kapal itu, untuk menampung manusia, binatang, dan makanan. Kaum Nabi Nuh yang melihat Nabi Nuh membuat kapal di atas bukit menjadi heran dan tertawa. Mereka menganggap Nabi Nuh sebagai orang yang bodoh dan gila. Mereka berkata, "Apakah kamu membuat kapal di atas bukit? Sesungguhnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang melampaui batas." Nabi Nuh menjawab, "Jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun akan mengejek kamu sebagaimana kamu mengejek kami. Maka kamu akan mengetahui siapakah yang akan ditimpa azab yang menghinakan, dan siapakah yang akan ditimpa azab yang kekal." Nabi Nuh terus melanjutkan pembuatan kapal itu hingga selesai. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu memerintahkan Nabi Nuh untuk memasukkan ke dalam kapal itu sepasang dari tiap-tiap jenis binatang, dan keluarga Nabi Nuh yang beriman, kecuali istri dan anaknya yang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah, naiklah ke dalam bahtera itu dengan menyebut nama Allah, baik ketika bahtera itu berlayar maupun ketika bahtera itu berlabuh. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Dan bahtera itu berlayar dengan mereka di atas gelombang gunung. Dan Nuh menyeru anaknya yang berada di tempat yang terpisah, "Hai anakku, naiklah bersama kami, dan janganlah bersama orang-orang kafir." Anaknya menjawab, "Aku akan mencari perlindungan kepada gunung yang akan melindungiku dari air." Nuh berkata, "Tidak ada pelindung hari ini dari siksa Allah, kecuali orang-orang yang diberi rahmat olehnya.
dan gelombang datang di antara keduanya, lalu anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu menurunkan hujan yang sangat lebat dan memancarkan air dari bumi. Air itu terus meninggi dan menenggelamkan seluruh bumi. Tidak ada seorang pun yang selamat, kecuali orang-orang yang berada di dalam kapal Nabi Nuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan air yang tercurah, dan kami pancarkan mata air di bumi. Lalu air itu bertemu menurut ketentuan yang telah ditetapkan, dan kami pikul dia, Nuh, di dalam bahtera yang terbuat dari papan dan paku, yang berlayar di bawah pengawasan mata kami, sebagai balasan bagi orang yang telah kafir. Kapal Nabi Nuh berlayar di atas air selama 6 bulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu menghentikan hujan dan menurunkan angin yang kencang. Air itu mulai surut dan kapal Nabi Nuh berlabuh di atas bukit Judi. Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dikatakan, hai bumi, telanlah airmu, dan hai langit, berhentilah menurunkan hujan. Dan air itu disurutkan, dan perkara itu diselesaikan, dan bahtera itu berlabuh di atas bukit Judi, dan dikatakan, kebinasaanlah bagi kaum yang zalim. Nabi Nuh dan pengikut-pengikutnya yang beriman keluar dari kapal itu dengan bersyukur kepada Allah. Mereka menjadi manusia pertama yang menghuni bumi setelah banjir besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati mereka dan memperbanyak keturunan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengirimkan wahyu kepada Nabi Nuh dan memberikan syariat yang sesuai dengan zamannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami wahyukan kepada Nuh dan para nabi sesudahnya, dan kami wahyukan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami berikan Zabur kepada Daud.